Sabda TV. Dan jihad, kata para ulama, ada 4 martabat. Martabat yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Dan ini merupakan dasarnya jihad. Apa itu dan bagaimana menjihadi diri sendiri? Kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yaitu dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Makanya menuntut ilmu termasuk jihad tidak? Iya. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka otaknya ada sesuatunya itu. Iya. Bahkan menuntut ilmu itu termasuk jihad yang besar. Jihad yang apa? Yang besar. Iya. Ini martabat yang pertama. Martabat yang kedua yaitu jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Bagaimana caranya? Itu bima'rifati turuqi syaitan. Dengan mempelajari cara atau langkah-langkah setan dalam menggoda manusia. Itu penting, Mbak. Gimana sih caranya setan menggoda manusia? Apa saja caranya, langkahnya, pintunya? Ya, ini kalau kita tidak pelajari, payah kita nih, Pak. Mudah sekali kita terkena jerat-jerat apa? Setan, ya, akal Islam. Itu tentunya ya jihad melawan setan butuh pembahasan khusus itu. Yang ketiga, martabat jihad itu jihadul fusaq. Jihad terhadap orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik, Pak? Itu pelaku dosa besar. Bagaimana caranya? Dengan cara mendakwahi mereka supaya mereka taubat dari kefasikannya, supaya mereka kembali kepada Allah. Itu namanya jihad terhadap orang apa? Fasik. Ya, makanya kita berjihad melawan pelacur. Ya, caranya gimana dong jihad melawan pelacur? Nasihati, dakwahi, ingatkan. Ya. Jihad melawan koruptor. Caranya gimana? Nasihati, ingatkan. Kecuali mereka yang punya kekuasaan dan kemampuan bisa mengingkari dengan tangan. Adapun kita yang tidak punya kekuasaan dan kemampuan, kita hanya bisa ya menjihadi mereka dengan lisan, mendakwahkan mereka, mengajak mereka. Yang ketiga, martabat yang ketiga dari jihad, yang keempat, maaf, itu jihadul kuffar, jihad melawan orang kafir. Dan jihad melawan orang kafir ya disesuaikan dengan keadaan orang kafirnya nih. Karena orang kafir kan ada 2 macam, Mas. Ada orang kafir yang harbi. Siapa itu? Itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Maka yang seperti ini kita perangi dengan yang sama lagi. Jadi kalau ada orang kafir menyerang negara kita, membunuh kaum muslimin, maka wajib semua untuk angkat senjata, melawan, harus itu. Ada lagi orang kafir yang bukan harbi. Dan orang kafir yang bukan harbi ada 3. Yang pertama, kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Mereka yang tinggal di negara Islam dan wajib bayar jizyah. Dan ini tidak ada di zaman sekarang. Ya, kafir zimmi tidak ada di zaman sekarang. Yang kedua, kafir musta'man. Siapa dia? Yaitu orang kafir yang di bawah keamanan negara Islam atau di bawah jaminan seorang muslim.
Kalau misalnya seorang muslim mengatakan dia di bawah jaminan saya, jangan diganggu dia, maka wajib tidak boleh diganggu dia. Makanya pernah ya, Ali bin Abi Thalib ingin membunuh Ibnu Hubairah. Padahal Ibnu Hubairah sudah dijamin oleh Ummu Hani. Datanglah Ummu Hani kepada Rasulullah SAW, mengadu, ya Rasulullah, anak pamanmu itu Ali bin Abi Thalib, dia mau membunuh Ibnu Hubairah, sementara dia sudah berada di bawah jaminanku. Apa kata Rasulullah? Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani. Aku sudah menjamin orang yang kamu jamin, hai Ummu Hani. Ya, ini namanya kafir musta'man. Yang ketiga yaitu kafir mu'ahad. Itu orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang. Makanya di zaman sekarang nih Pak, rata-rata kafirnya kafir mu'ahad. Di mana negara-negara ya ada sebuah kesepakatan untuk tidak sering menyerang satu sama lainnya. Maka 3 jenis kafir ini Pak, itu kafir bukan harbi namanya. Tidak boleh diperangi dengan senjata, nggak boleh, haram. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium bau surga. Jadi gimana dong berjihad melawan mereka? Didakwahi supaya masuk Islam. Diperkenalkan tentang Islam, tentang keindahan Islam. Kita perlihatkan akhlak Islam yang agung supaya mereka tertarik kepada Islam. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Ini namanya jihad. Jadi jihad itu nama yang suci, nama yang mulia. Tapi di zaman sekarang nama kata-kata jihad ini jadi serem nih Pak. Kenapa jadi serem? Itu gara-gara orang-orang Khawarij, takfiri, yang senangnya ngebom, bunuh diri, bom sana, bom sini, dengan mengatasnamakan jihad. Akhirnya nama jihad ini jadi ngeri orang mendengarnya. Padahal jihad ini kalau kita perhatikan, subhanallah, tujuannya mulia sekali. Iya, nama yang syar'i, ya akhi.